أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Perkenalkan, nama saya Yudisti Indra FZ. Saya mahasiswa manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskariau. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen Islam dalam perspektif Barat dan Islam. Secara etimologi, manajemen itu berasal dari bahasa Prancis kuno, yakninya suatu seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap suatu sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang secara efektif dan efisien. Maksudnya adalah, contoh sederhana dari manajemen tersebut adalah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita bangun tidur tadi, kemudian kembali tidur lagi, itu kita telah menerapkan suatu manajemen. Kemudian, menurut Neumann dan Terry, manajemen itu adalah suatu perbuatan yang bersangkutan dengan seseorang untuk mencapai suatu tujuan atau memperoleh suatu tujuan. Kemudian, menurut Dewan Administrasi UGM mengatakan manajemen itu adalah suatu pergerakan atau tindakan seseorang kepada sekelompok orang kemudian untuk mencapai suatu tujuan. Kita contohkan, dalam sebuah perusahaan ada namanya kita kenal dengan manajer atau direktur pemimpin perusahaan. Manajer atau direktur pemimpin perusahaan ini dia melakukan sebuah atau mengambil sebuah tindakan yang kemudian tindakan tersebut diterapkan dan dilaksanakan oleh anggota perusahaan yang kemudian dari kebijakan tersebut timbullah atau memperolehlah sesuatu tujuan. Umumnya manajemen ini disebut sebagai ilmu. Mengapa demikian? Jawabannya ialah karena manajemen tersebut adalah memenuhi syarat ilmu pengetahuan, karena dia memerlukan metode-metode untuk mencapai suatu kebenaran atau untuk mencari suatu kebenaran. Dalam perspektif Islam, manajemen itu disebut sebagai idarah. Idarah ini adalah mengetahui kemana arah yang akan dituju. Kemudian menurut Ketua Dewan MUI, Profesor Haji Ali Yafi mengatakan manajemen ini adalah suatu perwujudan yang bertolak
dari niat baik. Jadi itulah manajemen. Kemudian manajemen juga terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam sudut pandang Islam, manajemen itu diistilahkan dengan menggunakan kata tadbir, yaitu pengaturan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, telah menjelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh, summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Yang artinya, dia mengurus urusan dari langit ke bumi, yang kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kemudian ada juga yang namanya perencanaan atau planning atau at-tadbir. Telah terdapat at-tadbir ini atau perencanaan ini juga disebut atau disederhanakan dengan atau mengarah kepada sesuatu yang pekerjaan yang akan datang yang berkaitan dengan waktu, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Insyirah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, jika engkau telah selesai dalam satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan kepada Tuhanmu lah engkau akan kembali. Kemudian ada juga yang namanya ar-riqabah. Ar-riqabah ini terdapat dalam Al-Quran juga, yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum nara. Yang artinya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kita bawa ayat ini ke dalam suatu perusahaan, maka manajer atau manajer pemimpin perusahaan tugasnya memelihara, menjaga, kemudian menciptakan suatu ruang lingkup pekerjaan tersebut dengan damai dan menyenangkan. Kemudian manajer ini juga bertugas memberikan suatu tindakan-tindakan keputusan, yang keputusan itu tidak hanya menguntungkan sebelah pihak tetapi menguntungkan semua anggotanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang manajemen Islam dalam perspektif Barat dan Islam. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله.